Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidantri. Saya bertugas pada pagi hari ini. Pada siang hari ini, eh, saya akan melakukan menjelaskan bagaimana cara penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak Ibu, supaya Ibu dapat mengerti dan pada saat anak terdapat cedera Ibu bisa melakukan tindakan awalnya seperti apa gitu Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan Ibu apa itu tentang dari pertolongan pertama. Pertolongan pertama adalah perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba yang biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis saja, yang dapat terjadi di mana saja dengan alat bantu yang seadanya saja. Begitu. Kemudian jenis-jenis cedera itu ada beberapa. Yang pertama kecelakaan, tersedak, kemasukan benda asing ke hidung, kemasukan benda di telinga, luka bakar, begitu ya Bu. Untuk pertolongan pertama cedera pada anak pada saat terjadi kecelakaan, contoh jika terjadi memar, kompres dengan air hangat, air dingin atau es untuk mengurangi lebam dan berhentinya perdarahan yang terjadi. Untuk menghilangkan nyeri dapat diberikan obat anti nyeri. Jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala, rawan atau atas telinga atau kepala bagian belakang dan terjadi pembekakan yang parah, segera bawa ke rumah sakit Ibu. Namun apabila terjadi luka harus dibersihkan dan segera dihentikan perdarahannya. Membersihkan luka dengan menggunakan kain steril. Sedangkan untuk menghentikan perdarahannya, lakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa, kemudian memberikan tekanan. Jika terjadi patah tulang, buka dan periksa area yang cedera. Perban setiap luka terbuka. Balut dan di area yang cedera, cari pertolongan medis atau segera bawa ke rumah sakit nih Bu. Lalu apa sih yang dilakukan pada pertolongan pertama cedera pada anak pada saat kasus tersedak dengan menggunakan teknik? Yang pertama itu ada back blows. Letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah. Berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak. Seperti ini Ibu. Gini. Lalu dengan metode Heimlich maneuver. Bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang anak dan melingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. Temukan kedua tangan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut bagian atas bagian sternum anak. Kemudian lakukan hentakan ke arah belakang lalu ke atas. Lakukan ini sebanyak 5 kali. Seperti ini ya Bu. Seperti itu. Bila obstruksi masih tetap, evaluasi bagian mulut anak apakah ada bahan obstruksi atau benda asing yang bisa dikeluarkan. Jika tidak berhasil, segera bawa ke rumah sakit Ibu. Lalu bagaimana kalau anak kemasukan benda asing lewat hidung? Mengeluarkan benda asing yang menggunakan benda yang tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Jika tidak berhasil, bawa ke rumah sakit Ibu. Lalu apabila kemasukan benda asing di telinga, yang pertama, kemasukan benda asing berukuran kecil. Cara mengeluarkannya adalah memiringkan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Kemudian kepala bagian lainnya ditepuk dengan tangan seperti ini nih Bu. Seperti ini Bu.
Apabila kemasukan serangga, bisa meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga seperti menyengat atau menggigit. Kemudian, kemasukan biji-bijian dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping ibu atau cotton bud. Tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembangkan dan akan susah untuk dikeluarkan. Lalu apabila anak terjadi luka bakar, aliri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya. Segera bawa ke tenaga kesehatan atau ke rumah sakit ibu. Apakah ibu sudah paham dengan apa yang saya sampaikan? Baik. Apabila nanti ada yang kurang paham, ibu bisa menanyakan kembali kepada saya ibu atau ke tenaga kesehatan lainnya. Baik ibu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu.